kabar? Muka aku jadi Baik, bete. Miss. Ah, iya. Sehat, Miss. Sehat selalu. Wah, sampai jam segini masih ngantor ya. Iya dong. Demi demi teman-teman semuanya. Oke, Kathy, boleh perkenalkan diri dulu dong. Oh ya, aku analis dari tim riset MNC Sekuritas. Nge-cover sektor apa, Kathy? Oh ya, aku ada cover untuk otomotif, untuk metal mining, coal mining, dan plantation. Oh, cool, cool. Kalau Kathy ngelihat market sekarang ini gimana nih? IHSG ini udah naik beberapa hari terakhir dari tanggal 1. Kalau aku lihat ya dari bottomnya tuh udah naiknya hampir 10% dari bottomnya gitu. Nah, Kathy ngelihatnya gimana nih? Bakalan rawan profit taking atau masih ada upside lagi sampai ke resistennya di 6.450 gitu? Kalau misalkan dari kita sendiri, memang kita juga ngelihatnya mungkin masih ada potensi penguatan ya, meskipun kita lihat nggak gitu signifikan, karena memang resistensinya udah eh, tertembus ya tadi ya. Tunggu, aku lihat tadi tutup di 6.270. Oh, resistance kita ada di 6.285. Memang sih belum tembus, tapi memang kita lihat mungkin masih ada dorongan untuk ke sana. Nah, tapi kalau misalkan untuk pergerakan selanjutnya kan kita lihat sebenarnya itu kan yang masih optimis kayaknya lebih dari investor domestik ya, karena investor asing masih terus mencatatkan net sale dari kemarin. Kemarin sih kecil. Nah, hari ini cukup signifikan 693 miliar. Nah, kalau misalkan kita lihat memang ada support di IHSG di level 6.069. Jadi kalau bicara tentang asing ini, hari ini mereka banyak jualan ya, banyak profit taking Iya. ya. Hmm. Mm-mm. Cuma Nah, kalau aku maksudnya melihat, stance-nya, hmm, kalau aku ngelihat sekarang kayaknya partisipasi retail lumayan gede ya, sekitaran iya. 72% gitu kalau ya correct Mm-mm. me if I'm wrong gitu. Terus kemarin juga aku sempat dapat data dari IDX tuh bahwa untuk investor domestik retail kita naik sekitaran 40% kalau nggak salah gitu, lebih banyak daripada domestik institusi dan juga institusi asing gitu. Jadi ya Iya. gimana? Sebenarnya kita lihat, kalau misalkan kita lihat sebenarnya sekarang ngegerakin market juga kan mostly kan memang domestik yang 70-an% ya. Dan itu juga kita lihat karena dari datanya ke saya kemarin itu juga tiba-tiba booming gitu loh investor retailnya. Emang benar sih ada peningkatan yang signifikan. Oke, 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 menarik banget. Kathy, kamu suka sektor apa sekarang yang potensial jalan gitu? Yang kira-kira masih ada upside apa aja sih? Kalau misalkan yang masih ada upside, memang limited sih. Itu mungkin di call ya. Kemudian juga Hmm. CPO. Nah, kalau misalkan yang hari ini memang kayaknya lagi hype banget itu kan yang dari otomotif ya. Kita lihat karena ada isu PPNBM itu kan kemarin keluar di weekend kemarin. Terus baru direspon oleh investor tuh hari ini. Kita bisa lihat memang beberapa saham dari otomotif menguat gitu. Ya, tapi tadi turun lagi sore hari. Astra International juga sempat Nggak dia ini ya. turun lagi. Nah, ini kalau Kathy ngelihatnya gimana sih sebenarnya dampaknya? Apakah akan terasa secara langsung, instan, atau sebenarnya ini dampak jangka panjang? Sebenarnya kan kita juga nunggu implementasinya di bulan Maret. Nah, sebenarnya kita juga harus lihat tuh ketika implementasi di bulan Maret, apakah momennya pas atau enggak dengan nanti kita PPKM-nya udah relaksasi atau belum. Nah, terus kita juga harus lihat untuk kasus COVID-19-nya. Karena kan kalau misalkan ternyata ada pengetatan, misalkan amit-amit ya, terus ternyata itu langsung diimplementasikan untuk yang relaksasi pajaknya itu sebenarnya nggak tepat sih. Karena kayak orang nggak boleh kemana-mana, tapi buat apa gitu beli mobil gitu ya. Tapi kan kita memang expect-nya biar recovery ekonomi berjalan mungkin di second Q, nah itu makanya diimplementasikan untuk 100%. Tapi ini kan sebenarnya untuk insentifnya nggak untuk semua mobil, tapi untuk kriteria tertentu, misalkan untuk mobil kategori sedan dan 4x2 dengan mesin yang di bawah 1.500 cc. Nah, itu jadi kan nggak bisa semua mobil. Jadi memang kita lihat mungkin dia membidiknya lebih ke kalangan menengah. Iya, menengah ke atas ya kalau untuk Mm-mm. PPNBM itu ya. Jadi kalau aku Mm-mm. perhatikan sebenarnya dampak secara langsung juga nggak terlalu Mm-mm. signifikan. Mungkin tadi pagi itu kayak market euforia aja gitu.
Cuman kalau selain sentimen dari BPNBM sendiri ini, kalau Kathy ngelihatnya gimana sih untuk Astra International ini? Dia kan juga ada anak usaha. Ya, benar. ASI ini ada anak usaha macam-macam ya, konglomerasi gitu. Nah, Mm-mm. dia pasti juga pengaruh dari CPO dan lain sebagainya gitu. Dia ada United Tractors di dalamnya. Nah, prospek dari si Astra International ini sendiri ke depannya gimana? Kalau kita lihat untuk ASI sendiri sih, aku sih cukup positif ya. Kalau secara fundamental, kita ada target price di level 7.480. Nah, karena memang kalau misalkan kita lihat untuk dari segmen bisnisnya Astra sendiri, bagusnya sih dia emang diversifikasi ya, jadi nggak mengandalkan untuk di mobil doang. Karena kita lihat untuk mix-nya dari segmentasi bisnisnya itu di tahun 2020 tuh agak bergeser, karena penjualan mobilnya itu turun. Jadi kayak untuk mining dan CPO-nya sekarang sebenarnya kalau digabungin itu udah melebihi dari otomotifnya. Untuk miningnya sendiri dari UNTR sendiri sebenarnya udah hampir setara karena memang 35%-an lah untuk dari mining dan otomotifnya juga Hmm. 30-an persen. Nah, makanya emang cukup baik sih didorong dari diversifikasi bisnisnya. Apalagi kita juga tahu UNTR kan punya gold dan coal juga yang memang pasti akan terdorong dari harga komoditas juga. Menarik ya. Jadi Mm-mm. kalau aku nggak salah nih ya, aku juga ada data juga, aku lagi baca analisisnya Mtrade. Teman-teman yang pengen tahu ini, yang user Mtrade langsung aja buka menu analysis, di situ langsung masukin ASII, Astra International. Nah, untuk otomotifnya sekarang sekitaran 38% ya. Mm-mm. Terus ya, nanti kalau ada yang ini direvisi ya, kalau ada update gitu ya. Iya. Jasa keuangannya 12%, terus alat berat dan tambangnya United Tractors 36%, Astra Agro Lestari 10%, kemudian Mm-mm. infrastruktur logistik 3%, terus kemudian ada Astra Grafia kecil 2% dan properti kecil 1%. Yang menarik banget ini seperti yang Kathy bilang tadi untuk Astra International, si United Tractors ini lumayan gede ya dampaknya ya. Iya. Nah, kalau kita sambungin si United Tractors ini kaitannya dengan kebutuhan dari bahan bakar, coal, batu bara di China, dan juga kebutuhan akan alat berat di China sendiri yang terus meningkat ya, karena mereka perekonomiannya juga lagi kenceng-kencengnya gitu. Nah, menurut Kathy ini bakalan berdampak positif nggak sih ke United Tractors dan juga nantinya pasti ke Astra International gitu? Iya, kalau misalkan UNTR mungkin kalau dari alat beratnya sekarang agak declining sih ya, karena kemarin kan ada penurunan dari aktivitas juga. Jadi memang alat beratnya untuk yang penjualan Komatsu itu turunnya cukup signifikan. Nah, cuman memang yang masih operasionalnya cukup baik itu mungkin dari pertambangannya mereka. Nah, itu memang benar sih Miss, tadi yang Miss bilang memang pasti ada demand recovery ya dari China, itu juga yang akan mendorong untuk UNTR sendiri kita percaya. Karena memang kemarin juga dari Kementerian SDM juga menyatakan kalau misalkan untuk ekspor ke China sendiri kemarin untuk coal di 4Q sama untuk awal-awal first Q ini itu memang ada peningkatan karena dari China sendiri belum ada apa ya belum begitu normal ya untuk operasi production untuk coal-nya sendiri. Makanya memang mereka masih banyak untuk impor dan kita lihat juga sebenarnya mungkin inventory-nya juga kemarin sempat turun. Nah, kita memang expect kalau untuk call sendiri masih ada limited upside sampai maybe akhir Februari atau awal Maret karena memang kemarin dia peaknya harusnya di sekitar Chinese New Year ya. Jadi memang untuk peak demand-nya di Chinese New Year. Nah kemudian kan memang mereka menyambut untuk musim semi. Nah itu kemudian kira-kira yang mereka udah nggak begitu butuh banyak untuk energi. Paling yang kita untuk expect ya demand energinya masih untuk lebih ke economic recovery bukan ke winter lagi gitu kan karena memang winternya udah lewat gitu guys. Kalau demand ini dari India gimana? India kan lumayan gede juga. Ya kalau misalkan India juga sebenarnya kayak mulai menyaingin coal ya. Sorry, menyaingin China gitu ya. Kita lihat juga memang India cukup prospektif sih. Cuman fokus kita masih tetap
ke China karena memang kemarin kan kita juga ada kesepakatan penjualan untuk sekitar 200 juta metrik ton itu batu bara. Nah, kita memang nggak tahu detailnya ya, itu batu baranya mungkin kalorinya rendah atau tinggi ya. Itu sudah ada untuk kesepakatan ke Indonesia. Jadi Indonesia akan mengekspor atau mensuplai batu bara sebanyak 200 juta ton ke China. Nah, itu sebenarnya jadi apa ya, pro dan kontra gitu ya. Karena China kan memang awalnya bertujuan untuk menurunkan untuk impor coal, makanya mereka masang coal cap di harga 97. Nah, itu juga kita percaya sebenarnya harga coal nggak akan lebih dari 100 karena memang udah di pasangin price ceiling gitu ya sama China. Tapi kita lihat juga sebenarnya China demand-nya masih cukup meningkat gitu ya. Apalagi kalau tahun ke tahun kita lihat meskipun cuma 1%, 2%, tapi naik gitu. Apalagi juga sebenarnya China juga baru membangun lagi untuk itu power plant yang cukup besar lah 36 atau 39 gigawatt. Nah, itu kan memang pasti masih mengandalkan untuk batu bara sebagai untuk power source-nya. Menarik, menarik banget. Kita balik ke Astra International yuk. Ini Astra International, aku lihat untuk valuasinya, teman-teman, ini valuasinya nggak terlalu murah juga, cuman sedikit di bawah rata-rata. PI-nya kalau ini data yang aku dapat itu kita kumulnya Januari tanggal 21 kemarin PI-nya sekitaran 13,2 kali di bawah rata-rata PI 5 tahunnya yaitu 15,2. PI rata-ratanya 15,2. Artinya secara valuasi Astra International ini masih murah, masih slightly terdiskon, nggak sampai murah banget gitu. Cuman terdiskon like 10 to 13% dari PI rata-ratanya gitu. Dan ya, ini aku tambahin dikit aja kali ya, nanti kalau ada ini katanya bisa bisa tambahin juga. Kalau saya memperhatikan kayaknya prospeknya bakalan bagus karena banyak orang yang takut pakai kendaraan umum. Jadi nggak tahu, aku ngelihatnya dari angle yang berbeda, tapi mereka dipaksa kayak udah terpaksa melakukan aktivitas gitu. Jadi ya mau nggak mau ya mungkin mereka mulai cari kendaraan pribadi kayak gitu. Oke, kalau dari CPO sendiri gimana? Untuk sekalian nih satu grup nih, satu geng Astra Agro Lestari. Oke. Kalau misalkan dari Ali sih, kalau misalkan aku lihat dari price sensitivity-nya ya ke harga CPO, itu memang sebenarnya lebih menangan LSIP ya. Untuk pergerakan harganya, kalau Ali agak lagging gitu ya. Kalau LSIP sensitif banget. Nah, tapi kalau misalkan dari Ali sendiri yang aku lihat itu cukup baik, itu sebenarnya replantingnya sih. Even though memang nggak sebanyak yang gimana ya, ya nggak sewajarnya mungkin ya, tapi maksudnya dia terus jalan untuk every quarter atau every year itu mereka ada replanting. Nah, itu kan sebenarnya one of our apa ya, khawatiran gitu ya untuk domestik karena kita katanya replantingnya itu sedikit. Tapi ternyata kalau misalkan aku lihat dari alinya sendiri yang menurut aku cukup baiknya itu mereka konsistensi in replanting. Kalau kalau menurut aku kayak gitu, Miss. Oke, menarik ya, konsisten di replantingnya ya. Oke. Tadi kita sebenarnya mau ngebahas tentang otomotif dulu nih sebelum ke CPO. Kita balik lagi ya ke otomotif Oke, ya. oke. Nah, hari ini tadi IMAS, Indomobil Sukses Internasional, hari ini sempat naik 22%. Dan kalau secara jangka pendek perkiraan saya besok masih bisa naik lagi. Cuman teman-teman, kalau yang punya IMAS ini, aku sih prefer teman-teman manfaatin momen ini buat exit ya, buat kurangin posisi gitu. Entret nggak masuk. Kenapa? Dengan pertimbangan ini pasti banyak banget nyangkuters yang mau keluar gitu. Ya besok kalau misalkan ada naik lagi sekitaran 1.500-an, manfaatin buat exit atau kurangin posisi. Jangan jadi greedy, malah nambah masuk lagi gitu. Oke, itu secara teknikalnya resisten sekitaran ada resisten di 1.550 dan juga 1.635 untuk IMAS. Kalau untuk fundamentalnya, Kathy lihatnya gimana? Kalau misalkan IMA sendiri, menurut aku memang agak tadi nggak gitu make sense ya. Mungkin memang ada faktor lain yang mempengaruhi selain dari sentimen PPNBM itu. Nah, cuma kalau misalkan dari fundamentalnya tadi aku lihat untuk brand-brand dari IMA sendiri mungkin beberapa ada yang bisa diuntungin dari PPNBM ini karena memang
Imas masih punya Datsun ya, brand Datsun. Nah, sisanya sih aku nggak begitu ngelihat karena memang brand-brandnya lebih imported gitu ya. Karena kan untuk PPNBM ini kan memang ditujukan juga untuk yang memang bahan bakunya dari Indonesia juga. Nah, berarti kalau misalkan yang import itu kan kita ngelihat even though maybe fits the kriteria, tapi nggak ada satu persyaratan juga yang memang nggak masuk, jadi nggak dapat. Makanya aku ngelihat mungkin tadi pergerakannya Imas itu nggak begitu masuk ya. Harusnya memang lebih banyak yang diuntungkan tuh kan ASI, karena memang dari ASI sendiri Toyota kan banyak tuh yang akan dapat, misalkan Toyota Avanza, Toyota Yaris, terus ada Vios. Nah, memang sih nggak begitu signifikan ya kalau misalkan untuk beberapa Toyota yang misalkan Avanza itu kan karena memang biasanya NBM-nya kan itu kan biasanya yang sedan. Nah, Vios itu sekitar 30%. Nah, sisanya pasti kita lihat paling cuma 10%. Tergantung sih mungkin dari pembeli, kalau misalkan 10% dari ratusan juta sebenarnya sih lu berasa juga. Cuma kalau kita lihat secara keseluruhan dari sektor otomotif 10% dan dari segmentasi yang kita belum tahu nih market share-nya berapa kan belum kita lihat dari kriteria tersebut, itu kita nggak begitu tahu ya itu akan signifikan atau enggak. Tapi aku ngeliat sih mungkin nggak akan begitu signifikan banget gitu. Menarik, menarik. Oke, oke, oke. Jadi kalau dari Kathy sendiri lebih pilih Astra International ya? Iya. Oke, terus ini kita mau lihat juga untuk industri penunjangnya, yaitu Gajah Tunggal nih, si Mm-mm. GJTL. Ya, GJTL ini kalau aku perhatikan, dia dia bisa menuju ke 955 dan 955 ini area yang lumayan lumayan rawan profit taking sih sebenarnya kalau buat si GJTL ini. Kalau untuk fundamentally ini dia sempat terbitin bond ya sebesar 270 juta atau Mm-mm. senilai 4,02 triliun, jatuh temponya 2026, duitnya dipakai buat refinancing surat utang Refinancing, ya. ya yang jatuh tempo dalam waktu dekat nih. Debt to equity ratio-nya lumayan tinggi ya, 1,89 kali dengan current ratio Nah, 1,57 ya. Kalau profitability-nya GJTL ini dia rugi 90 miliar atau minus 161% year on year. Penjualan bersihnya dia juga turun 19% jadi 9,6 triliun gitu. Mungkin ini kedampak pandemi juga ya. Tapi harga sahamnya hari ini naik, kadang-kadang memang short term tidak sejalan dengan fundamental gitu. benar-benar kita udah nggak bisa ngeliat lagi kalau dari fundamental, tapi ternyata sahamnya naik kan gara-gara emang short term Benar. sentiment aja sih kayaknya. Nah, kalau Kathy lihatnya si Gajah Tunggal ini gimana, Kathy? Ya aku lihat sih kalau misalkan Gajah Tunggal hari ini naik, memang sih nggak lumayan signifikan sih ya. Tapi maksudnya kayak kita sebenarnya belum lihat nih implementasi dari PPNBM ini terhadap si Gajah Tunggal apakah emang benar-benar akan meningkatkan dia punya produksi dan penjualan kah atau gimana? Karena memang kita tahu sih memang untuk Gajah Tunggal sendiri memang lokal dan pasti akan menjadi salah satu komponen yang digunakan untuk mobil. Nah itu kan yang memang diperhitungkan untuk mendapatkan PPNBM. Nah cuma maksudnya untuk kedepannya kita kan sebenarnya masih belum tahu nih, sebenarnya masih benar-benar meraba-raba banget. Jadi kita lihat sebenarnya untuk peningkatan ini mungkin masih short term banget ya, karena memang secara performa untuk Gadgetel sendiri mungkin masih belum bisa terbukti gitu ya, karena belum ada recovery dari penjualan mobil. Hmm, suaranya agak-agak ngeblur gambarku Oh, ngeblur nggak di situ, Kathy? nggak jelas kok, Miss. Oh jelas ya, aku turn off Mm-mm. comment aja ya teman-teman ya biar lebih lancar. Oke, oke. Masih ada kaitannya dengan IMAS nih mungkin yang nyambung-nyambung gerakannya mirip-mirip nih ya. Kalau IMJS ada cover nggak? Ada cover atau ada komen nggak untuk IMJS? Eh, kita nggak sih, kita cuma untuk itu lebih fokusnya ke ASI. Oke, oke, oke. Nah, tadi Kathy ada juga bilang ngebahas ada ngecover tentang komoditi, coal, CPO dan juga metals ya. Mau Mm-mm. bahas yang mana dulu nih? Kathy paling paling tertarik yang mana nih? Kalau coal sih tadi mostly udah aku bahas ya. Kalau misalkan CPO, oh kalau CPO sendiri sebenarnya juga masih Oh, belum, limited ya. belum, belum. Tadi Oh, baru kalau United. belum. Oh iya ya, Kole baru baru singkat makronya aja sih ya. Heeh. Kalau misalkan untuk ya jelas gak Miss suara aku?
Jelas Soalnya tadi ya. suara Miss agak blur gitu. Oh gitu. Mm-mm. Nah, kalau misalkan dari call sendiri, seperti yang tadi aku bilang, memang aku juga agak netral ya untuk rekomendasinya ke call karena memang eh, untuk demand-nya itu kita nggak begitu gimana ya akan ada signifikan banget sih menurut aku sih enggak ya. Dan memang untuk harganya call sendiri sekarang untuk peningkatan ini kan memang karena dari sentimen winter kemarin. Nah, untuk sampai akhir tahun mungkin average-nya di sekitar 85-an lah. Itu juga nggak akan sampai 100 sih ya. Kalau misalkan sampai 100 pun menurut aku juga pasti karena sentimen sesaat aja. Karena memang kita lihat sebenarnya dalam beberapa tahun terakhir tuh call tuh terus turun gitu trennya. Jadi aku nggak begitu uh, rekomen banget untuk call. Cuma memang masih ada upside limited yang tadi aku bilang tuh hingga at least early March lah ya. Karena memang demand dari China sama Indianya mungkin masih ada. Nah, sebenarnya kalau secara domestik sih lumayan seru karena memang pemerintah kan banyak proyek nih, either gasifikasi yang memang nanti mau dikasih royalti. Nah, terus udah gitu uh, selain gasifikasi ini kan ternyata banyak juga yang proyek-proyek lainnya misalkan selain Adaro kita lihat kan juga ada juga proyek untuk yang coal to methanol. Nah itu kan juga ternyata nggak cuma PTBA doang kan jadinya ternyata Adaro juga jump in gitu ya untuk proyek gasifikasi. Nah emang sih Adaro aku lihat sih memang bisnis diversification-nya paling banyak sih. Makanya itu cukup menarik. Cuma kemarin aku lihat Adaro price-nya lagging banget dibandingin sama si ITMG dan PTBA. Karena memang mereka udah mulai naik lagi tuh kemarin seiringan dengan harga coal-nya. Cuman Adaro malah masih masih belum ngikut gitu kayaknya sih. Aku perhatiin Adaro ini tipenya kayak ini ya. Dia tipe yang lebih elegan. Dia lebih kayak yang di call ini jadi geraknya agak-agak slow gitu. Saya Hmm. memperhatikan Adaro ini secara teknikal ada pattern inverse head and shoulders. Ada pattern inverse head and shoulders dengan resistennya di 1235. Ya, jadi nanti kalau dia breakout dia bisa resisten berikutnya sekitaran 1280 sampai 1300-an dan itu dekat banget ya. Mm-mm. Itu kayak beberapa hari aja kemungkinannya dan untuk jangka waktu less than 3 months itu bisa menuju ke kalau aku perhatiin sih upside-nya bisa sampai ke 1413% Nah, mm-mm. gitu. Aku Kalau juga dari memang kasusnya, kasih, aku memang kasih target price untuk Adaro sendiri sih di 1450 sih, karena memang prospek yang untuk dia secara domestiknya lumayan bagus gitu. Dan aku lihat sebenarnya Adaro juga masih cukup lagging. Kalau misalkan valuasinya, Adaro juga terakhir ini aku lihat di Februari last week itu di -1 standar deviasi. Jadi sebenarnya masih ada cukup room lah ya untuk dia balik ke fair valuation-nya. menarik ya, valuasinya masih -1, standar Mm-mm. deviasi itu masih murah banget teman-teman. Kamu pakai PBV ya? Pakai PBV. Ya, aku pakai PBV kalau misalkan untuk komoditi. hmm, ya, oke, menarik banget ya. Jadi teman-teman kalau ada Rosi, aku pribadi masih nge-hold ya. Aku pribadi masih nge-hold. Kebetulan M-Trade juga masih nge-hold. Dan ya sabar-sabar aja sih, ini masih bagus, cuman agak-agak lagging aja gitu. Terus Mm-mm. kalau PTBA sendiri gimana, Kathy? Ya, kalau PTBA juga memang menurut aku sih emang cukup baik ya karena kan selain dia BUMN dia makanya kan penyerapan untuk domestiknya kan lumayan banyak juga. Nah, kemudian juga dia didorong juga sama yang gasifikasi. Nah, kemudian juga dia ternyata ada proyek baru tuh sama partner di Australia itu juga untuk downstreaming lagi. Nah, itu untuk mengubah coal jadi activated carbon. Nah, makanya aku lihat sih sebenarnya untuk PTBA tuh banyak banget dia punya proyek. Nah, terus udah gitu sekarang juga dia ada isu atau ada potensi akuisisi untuk PLTU Python. Nah, itu kan sebenarnya kan cukup besar tuh ya untuk kapasitas powernya. Nah, itu memang jadi salah satu kemarin tuh sempat jadi sentimen. Nah, memang kita masih belum mendengar konfirmasi apa-apa sih dari PTBA. Cuma memang kalau misalkan itu memang jalan, itu juga cukup menambah untuk capacity dari power plant yang dimiliki oleh PTBA. Nah, selain itu juga kan PTBA juga sekarang ada
mulai ke bisnis power juga ya. Sebenarnya kayak Adaro, dia juga punya untuk pembangkit listrik tenaga surya. Kalau aku lihat sih, makanya masih menarik ya. Selain dia nggak cuma untuk heavily waiting on coal, jadi dia juga ada diverse ke other business. Nah, kalau misalkan Menarik. dari ITM, makanya kalau misalkan aku bandingin sama ITMG, nah itu sebenarnya yang paling berat sih menurut aku. Memang kalau misalkan lajunya ITMG, kalau misalkan itu juga paling sensitif karena dia memang lebih fokusnya ke ekspor kan ya. Jadi kalau misalkan harganya naik dikit, dia juga lebih sensitif atau prone untuk juga ikut naik. Nah, tapi beratnya kalau misalkan nanti aku bilang memang nanti setelah after March gitu ya, di maybe di second Q itu ada penurunan untuk demand dari batu bara. Nah, makanya untuk dari ekspor ITMG juga kita sebenarnya nggak bisa expect untuk dia lebih naik lagi gitu ya. Nah, makanya kita juga nggak bisa lihat juga kalau misalkan ITMG dia akan lebih upside-nya bisa banyak banget karena memang dia nggak ada diversifikasi bisnisnya. Kalau aku lihat sih gitu. Nah, makanya kalau ITMG sih aku masih limited juga. Aku kasih target price kalau ITMG di 13.800. Kalau PTBA di 3.000 untuk target fundamental. Oke, 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 oke. Itu rentang waktunya berapa lama, Kathy? 12 bulan. 12 bulan ya? Oke, Mm-mm. teman-teman 12 bulan bukan sehari, ntar langsung dihajar semua. Oke, Kathy, ya, sendiri aku ngelihat untuk secara valuasi, secara PBV-nya ini masih Mm-mm. menarik ya. Mm-mm. Cuman ini tulisan tulisan kita dibuat tanggal 4 Februari kemarin belum terlalu lama lah. Mm-mm. Waktu itu PBV-nya di angka 1,73 kali, nggak tahu di situ udah berapa, Kathy? Ini Kalau aku abstraknya terakhir di ITMG ya ini ya. PTBA. Oh, PTBA. PTBA aku di 1,8 sih. Ya, beda Aku dikit-dikit ya. beda Beda dikit berapa sih hari, ya. beda berapa hari, beda dikit aja. Heeh. Karena harga sahamnya kan juga bergerak. 1,73 atau 1,8 PBV-nya, Mm-mm. upside-nya masih sekitaran 30-32% menuju rata-rata PBV 5 tahun. Jadi average PBV 5 tahun Mm-mm. itu dia masih masih ada upside gitu. Jadi diskon Mm-mm. diskon valuasinya masih lumayan kalau kita bicara valuasi. Nah, kalau buat aku sendiri PTBA ini kalau mau ngehold, ini ngeholdnya sekitaran ya 6 bulan sampai 1 tahun gitu. Ini yang thread kemarin ada rekomend untuk PTBA, kita buy-nya 4 Februari kemarin di harga 2.500 dan ini untuk ngehold sekarang sih udah mulai berbunga ya dari 2000 ya bunga-bunga dikit lah gitu oke Iya, ya. udah mulai naik lagi Butuh kayaknya. sabar, butuh sabar. Terus ya, kalau untuk PTBA sendiri target teknikal kita short term resisten mungkin nggak jauh beda ya. Tadi berapa? 3.000 ya? PTBA aku di 3.000. Heeh. Tentang waktu kurang dari 1 tahun ya. Iya. Oke, nah ini kalau yang trade kita ngelihat dalam jangka pendek PTBA itu target resisten kita 2760 sampai Hmm. 2.800 itu rentang waktunya kurang dari 1 bulan bahkan mungkin beberapa hari gitu. Wow. Sedangkan kalau rentang waktu sedangkan kalau rentang waktu dia saat trader Cepet banget ya tapi ternyata ya ya 2.800. less than a month lah, less than a month lah. Nah, kalau untuk rentang waktu sekitaran 6 bulannya, sekitaran 6 bulan em, ini di angka 3170 agak-agak lebih tinggi dikit ya. Nah, ini Oh. target tekniknya kita mesti combine juga target dari Kathy gitu ya, supaya agak-agak ngerem juga nih, nggak terlalu Wah, ngegas gitu. ternyata lebih cepet ya untuk target teknikalnya. Ya, Terus lebih you don't tinggi know, lagi. Bagus banget dong ya. ya kita nggak tahu ya, kita nggak tahu ya. Ini disclaimer juga ya gitu. Nanti Hmm. kita manage expectation. Kita pakai targetnya Kathy aja biar Hmm. nggak terlalu ngegas ini. Kalau Sedangkan ITMG, kalau Miss? untuk ITMG tadi Kathy di Hmm. berapa? Aku 13.800. 13.800 ya. Kalau Hmm. ITMG sih sebenarnya kalau short term daily ini udah kena target kita Hmm. 13.000 udah kena resisten gitu. Terdekat nanti resistennya 13.600. Tapi kalau untuk sekitaran 6 bulan, 6 bulan ya, bukan 6 bulan bukan seri ya. Ini sekitaran 15.500 itu sih ya Uh. lumayan lumayan tinggi ya. Hmm. Jadi kita ngelihatnya tahun ini kayaknya bakalan demand untuk batu bara buat pemulihan ekonomi, hopefully juga akan membaik ya dengan Hmm. adanya ini vaksin yang diedarkan semakin efektif gitu. Nah kalau kita bicara tentang uh, sebelum kita move ke Indi ya,
Sebelum kita move ke Indi, bentar. ITMG, oke. Kalau Indi gimana? Kalau Indi, kemarin sih aku lihat Indi juga sebenarnya ada mulai ke bisnis power plant juga ya. Ya, tapi kan untuk gasifikasinya sebenarnya dia belum punya. Tapi aku lumayan suka sih kalau misalkan Indi ada untuk diversifikasi. Jadi dia nggak cuma apa ya untuk ekspor kayak tadi aku bilang ITMG. Aku nggak begitu suka karena memang dia cuma relying on export. Nah, ternyata kalau Indi kan dia punya power plant kan artinya kan dia bisa menyalurkan dari beberapa untuk batu baranya untuk diserap untuk di power plant-nya. Kalau misalkan aku lihat gitu sih. Tapi kalau misalkan Indi sendiri kita memang nggak cover. Hmm, Indi ya, Indi tuh yang menarik kalau aku lihat, ini kebetulan valuasinya dia juga cukup terdiskon, tapi nggak sampai diskon banget kayak si PTBA tadi sih. Eh, Indi ini yang menarik adalah dia ekspor ke China-nya lumayan gede ya. Mm-mm. Ya, meskipun China sekarang mereka juga udah produksi batu bara sendiri, tapi ekspornya lumayan gede ke China. Cuman rasio utangnya buat si Indi ini lumayan gede ya. Debt to equity ratio-nya 2,56 kali. Oh, dua. Jadi teman-teman yang nggak ngerti tentang rasio ini, artinya apa sih debt to equity ratio itu? Kalau di atas angka 1 berarti lebih besar pasak daripada tiang, kira-kira gitulah. Gitu, utangnya lebih gede gitu. Jadi ya rasio utangnya lumayan tinggi. Ini disebabkan karena bond yang diterbitkan Indi untuk dia buat ekspansi gitu. Jadi untuk selama kuartal 4 2020, harga batu bara kemarin kan naik 37,7%. Dan kenaikan itu dipicu oleh pulihnya perekonomian ya, dan juga winter. Tapi winter sekarang juga udah hampir kelar, jadi aku lebih move lihat ke CPO-nya juga sih gitu. Uh, Mm-mm. Kalau dari batu bara sendiri, ada lagi yang masih mau dibahas, Kathy, mungkin yang kontraktornya kayak selain United Tractors, ada Doit gitu. Oh, kalau Doit kita juga nggak begitu cover sih. Aku cuma cover yang tiga yang besar itu juga. Oke, oke, oke. Nah, kita move ke CPO yuk. Seperti yang Oke, tadi kita udah bahas dikit nih tentang AALI. Nanti kita mau bahas tentang musik di SNG dan yang lain-lain. Nah, kalau bicara tentang sentimen CEO-nya sendiri secara garis besar, secara general, kalau Kathy ngelihatnya gimana nih? kalau CPO menurut aku kan kemarin memang ada isunya lagi super cycle ya. Nah itu memang aku juga ngelihat mungkin ya ada kemungkinan memang sekarang untuk komoditi lagi menguat-nguatnya gitu ya untuk di tahun ini. Nah untuk CPO sendiri dari tahun lalu kan kita tahu memang ada fenomena La Nina itu yang peningkatan curah hujan sehingga memang untuk produksi CPO-nya itu pasti akan menurun kan. Padahal dari recovery ekonomi itu kan pasti demand dari negara-negara seperti India juga itu akan menguat gitu ya. Tapi supply kita nggak bisa se-strong itu, maka itu pasti kan efeknya ke CPO price. Nah, memang kita lihat juga CPO price kemarin sempat hit 8 tahun itu harga tertinggi gitu. Karena kita terakhir lihat di tahun 2012-an kalau nggak salah, itu memang harga tertinggi di level 4 ribuan. Nah, sekarang kita lihat sih sebenarnya harusnya moving there ya, meskipun agak melemah sedikit ya. Kita lihat kemarin-kemarin tuh harga CPO turun lagi ke level 3.500-an. Cuma aku percaya sih mungkin ke 4.000 sih ada kemungkinan ya karena memang spreadnya cukup kecil. Udah gitu juga untuk domestik juga kan kita kan juga masih pakai untuk B30. Nah, makanya untuk secara ekspornya karena misalkan kita lihat juga CPO sama soybean oil itu juga naiknya inline ya. Jadi CPO itu kan sebenarnya kalau misalkan kita bandingkan sebenarnya lebih murah ya. Cuma mereka mungkin ngelihatnya lebih yang eco-friendly gitu kali ya. Kalau misalkan untuk US sebenarnya kan untuk substitutnya aja biar mereka nggak import. Nah, tapi kan ternyata kalau misalkan dodonya naik kan terpaksa mereka harus ambil lebih murah. Kalau menurut aku sih mereka tetap akan susah untuk gantiin CPO. Kalau misalkan polemik di Europe sih lebih ke masalah etik sih ya. Jadi lebih ke menurut aku sih nggak begitu banyak ngaruhin untuk
demand-nya dalam jangka pendek sih, pasti menurut aku mereka juga masih akan pakai. Nah, makanya kalau misalkan kita lihat untuk La Nina ini kan masih extend nih. Curah hujan kan kita sebenarnya juga bisa lihat sih curah hujan kita aja kan benar-benar kadang stormy, kadang benar-benar hujan lebat gitu kan sampai banjir-banjir. Nah, itu memang salah satu fenomena yang nggak cuma mempengaruhi kita juga, tapi mempengaruhi juga untuk di perkebunan. Maka itu real, jadi kita bisa tahu emang pasti mereka yang operasionalnya juga pasti terganggu. Makanya aku percaya sampai first half itu pasti masih menguat sih untuk CPO. Iya, aku juga agree with you. Terus ini Mm-mm. aku ngelihat harga CPO secara daily ini juga naik, masih uptrend juga. Kalau aku ngelihat CPO untuk ringgit futures-nya ini masih bisa Mm-mm. naik 1-2 hari lagi. Bahkan ini buat aku ini very beautiful pattern ya. Kemarin bottom-nya itu kan di awal Februari, di mana kita waktu itu belanja Ali, belanja LSIP, terutama LSIP sih. Semoga Mm-mm. teman-teman yang belanja LSIP sekarang masih nge-hold gitu. Aku sih masih nge-hold gitu. Jadi itu pas bottom-bottomnya banget dan kalau perkiraan aku si harga CPO ini dia naik sehari habis itu dia bisa turun lagi ngebentuk pola cup with handle gitu and that's beautiful, very beautiful pattern kalau memang terbentuk gitu. Jadi nanti kita akan update lagi gitu. Nah, intinya sih sebenarnya saya juga masih bullish di CPO ya. Sekarang kita Mm-mm. bahas tentang London Sumatera yuk. LSIP, kalau LSIP menurut Kathy gimana nih? Kalau LSIP yang tadi aku juga udah sempat sebut, aku suka juga karena memang dia lebih sensitif ke harga CPO. Jadi pergerakannya rasanya lebih greget gitu lah ya. Misalkan kalau CPO-nya berapa persen, dia tuh naiknya juga cukup signifikan. Nah, kalau misalkan dari La Nina ini kan kemarin aku juga ada lihat, karena kan La Nina kan nggak cuma untuk tahun ini doang, tapi kan kita lihat di tahun-tahun sebelumnya juga udah pernah kejadian nih. Nah, itu di tahun, ya benar di tahun 2011, tahun 2012. Nah, di tahun 2012 itu, Ali itu pas lagi fenomena yang curah hujan tinggi ini, peningkatannya cuma 5,18%. Nah, itu bukan year on year, tapi kayak selama masa La Ninanya ini. Nah, kalau LSIP itu fenomenal banget, naiknya itu 48%. Makanya kayak, ya ampun, kan itu kan apa ya, kebanting banget gitu ya, kalau misalkan Ali, even though iya, even though Ali memang lebih gede gitu ya market cap-nya dan memang produksinya lebih gede. Cuma memang mungkin LSIP yang lebih kecil malah memang lebih sensitif. Menurut aku sih malah memang bagus di situ. Nah, Ya. kemarin di bulan Oktober juga kalau misalkan aku lihat yang dari mulainya La Nina sampai sekarang kan memang masih La Nina. Nah, itu kita lihat Ali nguatnya lumayan sih 13%. Cuman kalau misalkan LSIP sendiri juga itu kayak mengulangin historical pattern itu juga naik lagi 48% karena terakhir-terakhir di Desember atau di Oktober gitu ya LSIP tuh masih levelnya di bawah 1000 masih cuma 900-an sekarang udah 1300 gitu kan itu kan lumayan. Ya, Alsip menarik ya. Ya tadi tadi memang seperti koin mata uang ya bolak-balik gitu. Kalau misalkan perusahaan kapitalisasinya lebih gede, dia gerakannya Hmm. pasti juga akan lebih elegan, lebih pelan-pelan gitu. Itu seperti alinya nasi. Alsip ini memang dia kapitalisasi lebih kecil dan gerakannya lebih lincah. Mungkin aku Hmm. tambahin dikit kalau untuk Alsip ini menarik banget seperti yang aku sempat sebut beberapa kali itu dia efisiensinya bagus banget untuk biayanya, volume penjualan dia sempat turun tahun kemarin, tapi tetap malah cuannya naik gitu. Dan average selling price ini juga masih stabil, bahkan naik. Jadi harusnya tahun ini lebih diuntungkan daripada tahun kemarin. Terus neracanya untuk si LSIP ini menarik banget. Kalau Ya, aku ada zero yang debt dia. kasih tahu ya, Heeh. Mm-mm. Kalau misalkan, ya ini utangnya kecil banget kayak debt to Iya, equity ratio-nya hampir nggak ada iya. 0,2 kali. Mm. Itu juga Jadi, memang salah satu jagoan sih untuk LSIP. nah menarik banget ya, nggak ada utang gitu. Dan Mm-mm. itu kayak perusahaan kayak gitu kayaknya jarang banget deh. Ini sama Sido yang aku ingat gitu. Cash, ya, jadi cash dibandingkan current debt-nya itu dia 2,7 kali, cash-nya 2,7 kali dari utang lancarnya. Jadi eh, rasio likuiditas dia tuh sangat bagus sekali gitu. Nah, that's why kita MTrade kemarin ada pilih LSIP juga. Kita masuk tuh tanggal tanggal berapa ya? Dari tanggal 26 Januari ketika dia masih belum naik-naiknya dan sekarang sih naiknya juga masih pelan-pelan sih ya. Cuman Mm-mm. kalau LT kita masih nge-hold, kita masih lihat dia jangka menengah juga masih oke. Target
Kathy dulu deh, Ah, berapa? kalau misalkan aku fundamentally sih sebenarnya cukup tinggi sih. Aku di 1920. Karena ngelihat Oh, dia keren. PBV dia dia sebenarnya udah mendekati sih. Cuma aku masih percaya karena memang dia yang price sensitivity-nya itu. Makanya menurut aku untuk potential upside-nya itu masih cukup gede. Iya, aku aku ngelihat kalau ini malah kebalik ya. Tadi aku kayaknya ngasih Oh, target komitmennya ketinggian lebih tinggi ya. Sekarang aku ngasihnya 1480. 1480. Dikit, dikit banget gitu. Ya, I want to manage expectation. Ini last high, sebenarnya last high di Januari kemarin sih. ya. 1480 ini perkiraan aku sih tercapai sekitaran mungkin kurang dari 2 bulan lah ya, tapi lebih Hmm, time frame-nya lebih pendek. Nah, kalau untuk time frame 1 tahun sih I agree with Kathy ya, bisa mm-mm, sampai 2000, iya. 1900 sampai 2000 gitu. Cuman disclaimer juga teman-teman nih ya, jangan terus semua duit digaspol masuk sini. Masuknya tuh sesuai dengan mental ya, sekuatnya mental gitu. Oke, Kathy kalau ngelihat si ini gimana si DSNG Kalau dari DSNG sendiri, ya kita sebenarnya belum cover. Cuman itu memang menarik sih. Aku juga udah mulai ngeliatin karena memang sekarang kan lagi boomingnya juga kan untuk ESG investing ya. Nah, DSNG itu memang dapat salah ESG loan dari Deutsche Bank itu yang cukup signifikan. Nah, itu memang makanya kita lihat DSNG itu yang moving into ESG stocks. Nah, itu juga memang salah satu yang jadi apa ya atraktif untuk DSNG itu selain dia eh, apa ya untuk di kalau misalkan untuk market cap sih kita nggak bisa bandingin sih ya dan untuk productionnya juga masih belum sebanding lah ya untuk yang sebelumnya tadi kita bahas. Cuman dia memang atraktif dari menurut aku sih dari ESG investingnya kalau menurut aku kayak gitu. Oke, oke, oke. Ada target untuk DSNG? Belum karena memang belum kita cover. Belum cover ya? Mm-mm, Oke, mm-mm, oke, oke. Nah, aku mungkin tambahin dikit aja DSNG. Kalau tadi Kathy bilang eh LSIP lebih price-nya lebih atraktif gitu. Sebenarnya mm. waktu itu aku trading ada yang lebih atraktif lagi nih si DSNG. DSNG waktu Oh, itu wah ya, karena dia kemungkinan juga lebih kecil ya gitu. iya. Cuma dia masih stagnan-stagnan. Aku lihat juga masih bisa ada upside untuk Mm-mm, DSNG ini. Short term sih mungkin 1-2 hari sekitar 610. mm. Sedangkan kalau untuk dalam rentang waktu kurang dari 3 bulan itu bisa ke 700 untuk DSNG-nya. Nah, aku tambahin dikit aja kali ya untuk fundamentally. DSNG ini menarik karena dia punya lahan perkebunannya produktif dengan 23 ton FFB sepanjang 5 tahun terakhir. Dan asetnya yang mudah. Iya, asetnya asetnya lumayan lumayan banyak ya gitu. Terus kemudian keunggulannya dia produksinya kuat dan harganya stabil, terus suku bunga rendah, terus FCF yang cukup untuk deleveraging dan dividen juga gitu. Jadi ini proyeksi pertumbuhan CAGR untuk DSNG sampai 2022 tuh sekitar 10% gitu. Mm. CAGR tuh teman-teman compound annual growth rate, jadi potensi pertumbuhan earnings dia gitu. Nah, ini tadi juga udah disebut sama Kathy ya, di SNG ada sentimen positif tuh dia fokus pada ESG, perusahaan yang masuk pada ESG ini. Oke, Kathy, kita move ke metals yuk. Mm-mm. Boleh, boleh. Mm-mm. Gimana nih metals? Kalau metal sih aku seneng sih karena memang long term ya bener-bener long term untuk sentimennya dan didukung juga sama kemarin sentimen global dari Joe Biden yang memang minta untuk clean energy. Nah, clean energy ini kan memang bisa direalisasikan melalui pertama EV. Nah, itu kemarin kita udah jalanin melalui konsorsium sama satu lagi untuk solar panel. Nah, dari solar panel ini sebenarnya yang cukup potensial itu ada Antam karena Antam kan salah satu yang produce untuk silver. Even though memang untuk porsiannya sih nggak segede dia punya ferronickel atau punya emas ya. Cuma memang kita lihat pasti masih ada potensial untuk dia ekspor itu demand-nya akan lebih tinggi. Karena kan kemarin kan untuk minggu-minggu lalu kalau nggak salah kita juga dengar investor global itu tiba-tiba ngebum metal boom itu ke silver. Itu naiknya cukup signifikan hampir 10% gitu. Nah, makanya aku lihat ada potensial untuk silver. Nah, sisanya memang aku lihat sih didorong dari kalau gold sih mungkin masih ada potensi karena selama uncertainty masih ada, gold sih masih
pasti akan jadi safe haven, itu no doubt gitu ya. Nah, sisanya untuk nikel itu juga pasti demand-nya tinggi karena memang spread untuk demand sama supply-nya itu cukup rendah sih aku lihat. Karena consumption-nya itu di 45.000 ton, kemudian untuk produksinya itu lebih rendah gitu. Jadi memang spread-nya itu masih ada dan kita Indonesia diuntungkan juga dari kita punya tambang nikel itu cukup besar. Nah, Antam juga sebenarnya diuntungkan sih karena kemarin Antam ada akuisisi untuk WDB ya. WDB katanya punya reserve untuk nikel yang salah satu yang terbesar di Indonesia. Nah, itu juga makanya aku lihat sebenarnya jadi potensi untuk Antam. Cuman kalau misalkan ngelihat dari pergerakan Antam sendiri, menurut aku mereka untuk investor sendiri udah terlalu price in ya untuk sentimen-sentimen ini. Padahal sebenarnya belum kerealisasi di fair value-nya. Betul. Kalau menurut aku gitu. Ya, totally agree with you ya. Jadi Hmm. untuk sentimen-sentimen ini memang semuanya sangat menarik sekali untuk saham-saham metal, terutama Antam dan juga Inco gitu. Cuman secara valuasi ini udah nggak make sense banget. Hmm. Jadi PBV-nya Antam ini udah berada di level 3 kali PBV rata-rata 5 tahun. Udah naik mah. Jadi rata-rata 5 tahun PBV-nya 1,04, ini sekarang udah di angka berapa ya? Sekitaran 3 lebih ini, udah 3 lebih, sempat angkanya sempat sempat sampai 4 gitu, mencapai 4 Hmm. PBV-nya. But anyway, Antam ini sangat menarik sekali story-nya ya. Jadi banyak juga yang masih collect meskipun PBV tinggi karena prospek ke depan gitu. Hmm. Kalau dari aku sih teman-teman kalau misalkan mau beli Antam, kalau misalkan mau beli Antam, teman-teman better nunggu koreksi deh, nunggu diskon dulu. Jadi Antam itu kemarin di 1 Februari Mtrade ada beli pas di bottom, tapi kita maunya hold buat jangka menengah. Alasan kita sih simpel banget sebenarnya. Kenapa? Karena jangka menengah itu sekitar beberapa bulan ke depan. Kenapa? Karena sebenarnya kita melihat Antam dan juga saham-saham metals mining yang lain itu menarik untuk sekitar beberapa bulan ke depan, paling enggak ya sampai 1 tahun ke depan. Tapi dalam jangka pendeknya kemarin sangat fluktuatif sekali, sehingga gampang kena stop loss kayak gitu. Sehingga kita mikir kayak kalau memang view kita buat jangka menengah, kenapa sih kita trading untuk harian gitu? Akhirnya kita nge-hold. Dan Antam sekarang udah posisi, kemarin kita max buy-nya 2140, sekarang posisi untungnya sekitaran 37%. Kita masih nge-hold ya untuk ini. Masih untuk berapa bulan ke depan. Hopefully target terdekat kita sih 3.300 ini bisa tercapai less than 3 months. Saya mau ngomong less than a month, saya revisi. Nanti jadi terlalu over expectation gitu. Less than 3 months. Kenapa? Karena pastinya dia juga masih akan ada koreksi dikit lah, normal correction gitu. Kalau untuk Antam sendiri dari Kathy, ini target akhir tahun berapa? Sebenarnya kalau Antam tuh harusnya mungkin aku nanti akan revision lagi ya. Jadi my previous target price itu karena di 2.550. Nah, cuma aku belum untuk nambahin valuasi ketika nanti dia jalan di konsorsium sama untuk menambahkan reserve yang kemarin dia akuisisi dari beberapa tambang nikel. Nah, itu nanti mungkin aku tambahin. Memang kalau misalkan sempet aku juga coba-coba dan ngelihat dari reserve sama resource-nya Antam, itu memang banyak banget sih. Jadi for the long term itu menarik banget untuk Antam sebenarnya. Tapi memang kalau misalkan kita lihat dari metal mining sebenarnya lebih ke untuk investasi jangka panjang sih sebenarnya karena memang baru mulai berjalannya kan untuk yang lain-lainnya kan untuk di tahun-tahun depan 2020 ke atas gitu. Hmm, menarik banget sih. Nah, kalau untuk inkonya sendiri gimana? Kalau Inco sih kita lihat kemarin memang karena dia fokusnya nikel, memang pasti demand-nya tinggi. Dan untuk tahun 2020 sendiri sebenarnya dia masih maintain sih. Dia ada untuk produksi sales-nya itu naik 2%. Nah itu kita lihat memang cukup baik. Oke, oke. Untuk Inco ini sebenarnya dia kalau cerita electric vehicle menurut aku sih lebih menarik ya daripada Mm-mm. Antam ya. Cuman memang Mm-mm. lagi the power of retail. Sekarang jadi Mm-mm. antaranya lebih cepat gitu. Secara Mm-mm. valuasi untuk Inco sendiri dia juga udah mahal teman-teman, udah di atas BBV rata-rata.
PBV rata-rata dia 1,27 kali. Sedangkan sekarang PBV Inco itu udah di angka 2,06 kali. Tapi sekali lagi kita ngelihat ini tuh ada sisi lain yang kita lihat yaitu prospek ke depan electric vehicle-nya. Nah, kalau Inco sendiri, teman-teman kalau misalkan mau beli, better nunggu antara nunggu koreksi atau nunggu breakout dari sideways kalian. Kalau di posisi yang sideways sekarang ini sangat nanggung sekali. Jadi, M-Trade kemarin ada sempat beli. Untuk swing trading itu 11 Februari, terus yang investing kita beli 1 Februari. Jadi kita masih nge-hold sekarang. Kalau Inco, short term resistance kita kurang dari 3 bulan, bahkan bisa lebih cepat ya, kurang dari 3 bulan itu di angka 7.000 sampai 7.100 gitu. Nah itu sih dari kita. Kalau Kathy ada mau nambahin yang lain lagi nggak? MDKA nih belum dibahas. Oh iya, MDKA. Kalau misalkan MDKA sendiri, aku juga sukanya selain dia dari emasnya tambangnya lumayan gede, nah itu juga dia ada copper. Nah, copper juga kan ternyata kan banyak dipakai untuk EV juga. Nah, kita memang belum lihat sih di company-company lain yang memang untuk produce copper. Nah, maka itu menurut aku memang even though nggak belum signifikan banget ya untuk coppernya, tapi bisa jadi salah satu katalis untuk MDKA. Ya, interesting banget ya. Oke, Mm-mm. dan satu lagi ya, nanti kalau stimulus Joe Biden udah dikucurkan, aku rasa FDK ini bakalan salah satu saham yang sangat sensitif sekali nih ya dengan stimulus ini. Oke, em, kalau oke deh, aku cuma mau nambahin satu, teman-teman semuanya yang nonton malam hari ini, saya udah mulai melihat saham-saham yang sifatnya siklikal, saham-saham yang sifatnya turnaround, kayak saham properti, konstruksi, kemudian mining, baik metals, kemudian CPO dan coal, ini udah mulai pelan-pelan merambat naik gitu. Perkiraan saya dalam 1 bulan ini, kalau dia udah naik terus, perkiraan saya akan terjadi satu rotasi sektoral di mana saham-saham defensif yang terbuli saat ini bisa mulai merambat naik gitu. Jadi buat teman-teman yang mau nyicil, yang mau mulai masuk untuk investasi, kepengen dapat di harga paling bottom untuk saham-saham defensif seperti ICBP, Indofood, Gudang Garam, HMSP. Kemudian juga Kalbe Farma. Ya, ini adalah saatnya yang tepat buat teman-teman yang mau masuk untuk long term investing dengan rentang waktu lebih dari 1 tahun gitu. IHSG nggak jadi head and shoulders. Nah, siapa juga yang bilang IHSG head and shoulders, semua itu pada ketakutan sendiri gitu. Iya, IHSG nggak jadi head and shoulders. Ya belum tentu nanti kalau misalkan ini dia topping, besok koreksi ya bisa bisa jadi. Cuma teman-teman nggak usah dipikirkan terlalu jauh. Kalau buat aku sih support IHSG sekarang udah agak naik ya di level 6.100. Jadi ya kita update aja tiap hari terus gitu. Saya akan tetap update lewat Instagram Live. Teman-teman semuanya bisa simak dengan gratis. Dan teman-teman yang mau dapat secara real time dan juga dapat update lebih lengkap, analisis kita lebih lengkap, baik support resistance, kemudian trend, dan juga technical dan fundamental, itu ada di menu analysis di Mtrade. Cara join Mtrade langsung aja masuk ke emtrade.id. mtrade.id, di situ ada tombol WhatsApp, pencet aja di situ. Nah, Kathy, teman-teman kalau mau buka rekening saham gimana nih Kathy? Kalian Nah, kasih iya. satu statement. Nah, teman-teman kalau misalkan bisa mau buka account, bisa di MNC Sekuritas, itu bisa download untuk aplikasi MNC Trade, dan memang kita juga nggak ada minimal dana yang signifikan banget, jadi dengan 100.000 aja, teman-teman udah bisa buka account gitu, dan teman-teman nggak perlu ngisi form-form yang panjang-panjang banget, jadi cuma untuk upload untuk foto KTP dan foto diri, nanti bisa langsung buka untuk dibantu oleh customer service kami. Jadi dalam satu hingga 3 hari itu pasti account udah bisa dibuka dan udah bisa trading gitu. Menarik, menarik banget. Oke. Sebelum kita tutup nih ya, kita mau bagi-bagi hadiah dulu. 3 orang dapat Mtrade 7 hari. Pertanyaannya adalah, pertanyaannya sangat gampang sekali. Tadi Kathy suka saham apa aja sih sebutin? Kathy suka saham apa? Ini aku yang sebut atau netizen yang sebut ya? Jangan, jangan, Oh jangan. Ya jangan. mereka yang jawab. Mereka yang jawab gitu. Doge koreksi. Kripto, malah ngomongin kripto. Sudah member aku mau ya dijawab lah.
Kathy suka saham apa? Sebutin satu atau dua. Ryan Wibowo dapat, Umaru 6 dapat, Ivy underscore 10 dapat. Jawabannya ada Astra International, ada LC. Langsung aja yang menang DM saya dengan kode EMT7, nama, email, dan WhatsApp. Dan teman-teman yang mau belajar, besok hari Sabtu saya akan bahas tentang indikator analisis teknikal. Join di SODV jam 7 malam ya. Live-nya sih jam 9 pagi. Tapi eksklusif untuk user IM Trade ya. Jadi kita akan bahas tentang indikator analisis teknikal, tentang indikator untuk tren, volatility, untuk lihat volume. Ya kemarin kita udah belajar tentang accumulation and distribution dan banyak lagi. Saya Ellen May dan juga Kathy dari MSC Sekuritas. Thank you semuanya. Thank you Kathy. Thank you Miss, sudah diundang. Salam profit. Iya.